Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B2 dari kelas B akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Klasifikasi Kategori pada portal berita CNBC Indonesia berbahasa Indonesia menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya izinkan saya untuk memperkenalkan teman kelompok kami yang berjumlah 3 orang. Yang pertama ada Radia Mardia, yang kedua Akila Sahra, yang ketiga saya sendiri Muhammad Nandi. Langsung saja ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Nandi. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi dan internet telah mendorong peralihan dari media cetak ke media online, termasuk dalam penyebaran berita. CNBC Indonesia sebagai salah satu portal berita terkemuka di Indonesia menyediakan berbagai artikel dan berbagai kategori seperti ekonomi, bisnis, politik, teknologi, dan lainnya. Sering dalam meningkatkan jumlah artikel yang diterbitkan setiap hari, pengolahan dan pengorganisasian konten menjadi tantangan yang semakin besar. Salah satu solusi yang mengatasi tantangan ini adalah melalui penerapan teknik klasifikasi otomatis. Dengan menggunakan algoritma klasifikasi, artikel berita dapat secara otomatis dikelompokkan ke dalam kategori yang tepat, sehingga memudahkan pengolahan konten serta membantu pengguna menemukan informasi yang relevan dengan lebih cepat dan efisien. Adapun tujuan dari proyek kami yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menerapkan algoritma Naive Bayes dalam mengklasifikasi kategori artikel berita di portal berita CNBC Indonesia berbahasa Indonesia. Dengan menerapkan algoritma ini, diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam klasifikasi artikel, sehingga memberikan manfaat praktis bagi pengolahan konten berita di CNBC Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang pengolahan bahasa alami dan sistem informasi, serta menjadi referensi untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Akila Sahra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, selanjutnya yaitu metode. Di bagian metode terdapat dua bagian, yaitu data dan proses klasifikasi. Nah, di bagian data, pada jurnal ini kami menggunakan data teks berita pada portal berita CNBC Indonesia yang kami ambil dari website lalu kami olah dengan melalui proses crawling data menggunakan Google Collaboratory. Kami mengambil sekitar 50 lebih record yang berisi kategori berita untuk topik klasifikasi berita dan disimpan dengan format .csv. Nah, selanjutnya proses klasifikasi yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama itu perancangan sistem, kemudian text processing, kemudian TF-IDF, kemudian yang keempat klasifikasi Naive Bayes Classifier, dan yang terakhir evaluasi model. Nah, selanjutnya di bagian algoritma. Di bagian algoritma kami menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Algoritma Naive Bayes Classifier digunakan dalam proses klasifikasi penelitian ini dengan lebih dari 50 record. Preprocessing data yang terdiri dari case folding, tokenizing, filtering, dan stemming merupakan langkah penting dalam klasifikasi teks. Selanjutnya penjelasan ketiga yaitu demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Radia Mardia. Kepada Saudari Radia Mardia dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari hasil demo yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kita di sini untuk menginstal paket dengan perintah pip install request beautiful soap for pandas TensorFlow and TLK secret lab. Selanjutnya kita mengimport paket dengan perintah import request from BS4 import beautiful soap import pandas as PDF, yang dimana request itu untuk mengimport permintaan HTTP, dan selanjutnya from BS4 import beautiful itu untuk mengimport beautiful dari paket beautiful soap 4 untuk compressing HTML dan XML. Selanjutnya di situ kita mengimport pandas dengan alias PD untuk menganalisis dan memanipulasi data. Nah, selanjutnya di sini kita perintah untuk membuat daftar dari directory, yakni berita dari CNBC, cnbcindonesia.com. Yang pertama ada link berita. Dalam link berita tersebut terdapat elemen pertama dengan daftar sebuah kunci yakni judul, lalu nilai kategori teknologi, dan kunci link yang berisi nilai https www.cnbcindonesia.com/page. Dan elemen kedua terdapat daftar sebuah kamus kunci yang dengan kunci judul dengan kategori atau nilai bisnis, serta kunci link yang berisikan nilai http www.cnbcindonesia.com/mymoney. Nah, di dalam berita itu berisi tentang informasi dua kategori berita dengan judul masing-masing, yakni tech dan bisnis.
Selanjutnya di sini ada variabel aling. Aling di sini diinisialisasi sebagai daftar kosong. Nah, di sini akan dilakukan atau akan menampung data dari hasil yang akan dikumpulkan kemudian. Yang selanjutnya ada proses mendapatkan struktur HTML dan berita dengan mengambil judul, link, dan kategori. Nah, di sini yang pertama di situ ada kode untuk mengimport modul, import request from BS4, import beautiful source, yakni untuk mengimport modul request untuk melakukan permintaan HTTP-nya. Lalu ada fungsi mengambil link dengan satu parameter link berita untuk mencari kunci judul dengan linknya. Selanjutnya ada next spec untuk menganalisis dan mengatur variabelnya. Selanjutnya ada untuk mencari dan menyimpan informasi berita. Di sini ada unit link request beautiful untuk mencari semua tag A dengan atribut drag straight ACT yang bernilai artikelnya dengan informasi judul, link, dan kategori yang disimpan pada kamus berita tersebut. Link ini untuk mencari link halaman selanjutnya. Jika ditemukan next page, lalu diatur ke link tersebut. Jika tidak ditemukan next page, akan diatur ke none. Setelah itu, dia akan return a link. Dia akan mengembalikan daftar a link yang berisi semua berita yang telah ditemukan. Selanjutnya ada memulai scraping di sini dengan perintah for x in link berita. Nah, di sini adalah looping for yang melakukan iterasi melalui setiap elemen yang terdaftar pada link berita. Nah, elemen x ini akan menjadi kamus yang berisi informasi tentang judul dan link dari kategori berita yang telah diisi. Nah, lalu di sini kita fungsi ambil link pada variabel x. Nah, di sini ada perintah df data frame, yakni untuk fungsi pada data frame modul pandas digunakan untuk membuat objek data frame-nya yang terdaftar pada a-link. Nah, df ini untuk menampilkan data frame yang telah dibuat. Nah, ini adalah tabel dari data frame pada link yang kita berikan. Selanjutnya untuk mengambil data konten atau isi berita berdasarkan link yang dikumpulkan. Yang pertama di sini ada untuk mendefinisikan fungsi, yakni def ambil konten. Fungsi ambil konten ini didefinisikan untuk menerima satu parameter, yakni link berita yang merupakan kamus yang berisi informasi judul dan link berita tersebut. Jika elemen konten itu isinya konten, maka mengambil teks dari elemen tersebut, yakni get text dalam kurung separator tanda kutip strict through parameter. Nah, di sini untuk memastikan bahwa teks dipisah atau spasi, dan strict through untuk menghapus spasi putih dari awal hingga akhir teks. Nah, jika elemen konten tidak ditemukan, maka fungsi akan kembali nol. Nah, selanjutnya kode untuk memulai proses scraping konten berita setiap link. Nah, di sini ada iterasi melalui a-link, yakni for y in a-link. Ini adalah looking for yang iterasinya melalui setiap elemen daftar a-link. Nah, setiap elemen y adalah sebuah kamus untuk mewakili satu berita. Nah, df log ini yakni ada di sini df link sama dengan y link. Nah, ini kondisinya untuk memilih baris data frame, yang dimana link itu sama dengan nilai link elemen saat y diiterasi. Nah, konten, ada kata konten di sini untuk nama kolom di mana konten berita itu disimpan, dan ambil konten y. Ini untuk memanggil parameter y untuk mengambil konten dari link berita yang sesuai. Setelah itu df untuk menampilkan data frame-nya. Selanjutnya di sini untuk kita mengimpor file dengan XLS, dengan file downloadnya itu scraping.xls. Selanjutnya kita masuk ke tahap pre-processing. Di sini kita menginstal dulu library sastrawi, di mana itu library yang berguna untuk proses bahasa alami dalam bahasa Indonesia. Setelah itu kita menginstal library nclk. Setelah itu kita masuk ke pandas. Di sini kita mengimport pandas dengan alias pd. Setelah itu import nclk untuk melakukan proses teks seperti rekondensasi, mengunduh stopwatch, dan stemming. Di sini RA digunakan untuk ekspresi reguler yang dibutuhkan untuk pembersihan teks tambahan. Di sini ada modul train spill dari stream model selection yang digunakan untuk membagi dataset menjadi dua data, yakni data latih dan data uji. Setelah itu di sini ada tf idf
yang digunakan untuk mengonversi menjadi representasi numerik yang dapat diproses oleh machine learning. Setelah itu di sini ada kita memasukkan multi-measure NB naive Bayes. Ini adalah algoritma naive Bayes yang akan digunakan pada klasifikasi ini. Setelah itu ada confusion matrix, classification report, dan conversion matrix display dari scan matrix untuk digunakan mengevaluasi model. Nah, di sini kita mengunduh juga tokennya dan stopwatch bahasa Inggris yang akan diperlukan oleh NCLK nanti. Dan memuat dataset file Excel dari scraping yang telah di-download, yang sudah diunduh tadi, scraping 1, menggunakan PD read Excel. Selanjutnya kita masuk ke perintah untuk mencetak nama-nama kolom pada dataset DF. Text column name dengan kolom yang mengandung teks atau konten berita. Di sini teks dalam konten berita itu disimpan dalam kolom dengan nama konten. Setelah itu label kolom name diinisialisasi dengan nama kolom yang berisi kategori atau label untuk setiap berita. Setelah itu inisialisasi stopwatch dan stem. Selanjutnya df remove symbol and numbers. Di sini merupakan fungsi untuk menghilangkan simbol dan angka. Selanjutnya ada clean. Di sini untuk mengganti subtitle karakter yang tidak termasuk dalam kumpulan karakter A sampai Z dan spasi. Itu akan dihilangkan. Setelah itu return clean text, dia akan mengambil teks yang telah dibersihkan dari simbol dan angka. Nah, di sini masuk ke fungsi NCLK yang dimana kita pertama di sini akan mendefinisikan fungsi token teks yang akan menerima parameter teks. Nah, teksnya ini akan ditokenisasi. Tokenisasi menjadi kata-kata yang individual. Kita akan mendefinisikan fungsi cashflow yang akan menerima parameter dari daftar token. Selanjutnya dia akan mengembalikan token yang telah diubah menjadi huruf kecil menggunakan list compression. Stopwatch, dia akan menginisialisasi stopwatch dengan kumpulan stopwatch dalam bahasa Indonesia yang telah diunduh menggunakan NCLK. Kita masuk di Steam Tokens. Di sini fungsi untuk mendefinisikan Steam Tokens yang diterima oleh parameter daftar token dan setelah itu akan mengembalikan daftar token yang telah di Steam menggunakan Steam Portrait. Ini akan dilakukan dengan menggunakan list compression yang telah diterapkan oleh setiap token-token. Setelah itu fungsi untuk mengembalikan token yang telah diprocessing menjadi teks. Selanjutnya ini adalah implementasi dari hasil model klasifikasi naive Bayes yang menggunakan TF-IDF. Di sini kita akan dulu mengubah data menjadi dua, yakni data latih dan data uji, data train dan data test. Setelah itu ini adalah inisialisasi TF-IDF factorizer. Setelah ini adalah transformasi data latih dan data uji dengan TF-IDF. Selanjutnya menginisialisasi model klasifikasi naive Bayes. Setelah itu kita latih model naive Bayes menggunakan referentasi TF-IDF. Selanjutnya kita melakukan prediksi pada data uji. Di sini adalah fungsi untuk menghitung dan menampilkan conversion pada matriks. Nah, ini adalah fungsi untuk menampilkan laporan dari klasifikasi. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari akurasi, dari precision, recall, F-score, dan supportnya. Selanjutnya kita akan membuat dan menampilkan workflow dari teks dalam dua kategori, yakni tech dan bisnis. Di sini kita menggunakan fungsi import library, kode library, dan library yang akan digunakan. Setelah itu di sini merupakan kode untuk menggabungkan semua teks berdasarkan kategorinya, yakni teks dan bisnis. Selanjutnya kita akan membuat workflow setiap kategorinya. Di sini kita bisa menentukan width-nya, height, dan font size-nya serta background, warna background, dan generate kategorinya. Setelah itu kita akan menampilkan workflow-nya. Nah, ini adalah tampilan dari workflow dari data frame kita. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.